Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini dan episode selanjutnya. Namun sebelum lanjut, Mimin menyarankan untuk mendukung channel ini dengan cara tekan like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Dan tak lupa juga hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya. Dimana di episode kali ini terlihat Fajar yang sedang menghubungi Cornelia. Namun Dewa tidak menyuruh Cornelia untuk mengangkat teleponnya karena di dalam waktu bekerja. Dan di saat itu juga Fajar mendapat telepon dari Pasya untuk segera datang karena meeting akan dimulai dengan Bu Ani dan juga klien lainnya. Sementara itu di sisi lainnya Kelvin sedang mengantar obat buat Pak Nopal. Dan di saat itulah Pak Nopal marah kepada Kelvin karena Kelvin tidak becus sama sekali menghafali apa yang telah diberikan oleh Pak Nopal. Kalau saja Pak Nopal tidak ada saat Dewa bertanya kepadanya apa yang akan terjadi, pasti Dewa akan mengetahui semua identitas asli Wilson sebenarnya. Kelvin pun sangat kesal dan marah kepada Pak Nopal karena Pak Nopal semakin hari semakin kelewatan kepada dirinya. Dan di saat itu juga Kelvin mendapatkan telepon dari Rizka yang ingin mengajaknya ketemuan karena ada hal penting yang ingin mereka bicarakan. Kelvin dan Priska pun sepakat untuk ketemuan di sebuah kafe. Dan di sisi lainnya juga terlihat Bu Farah yang merasa kesal karena Nana tidak memberitahunya tentang rencana operasi gendang telinga Junior. Bu Farah pun menghubungi Nana dan mengatakan bahwa Nana ibu yang tidak tahu diri dan tidak mengerti bahwa Junior itu masih anak kecil dan umurnya juga belum sampai 1 tahun. Nana pun menjawab, ini semua demi kebaikan Junior dan dokter pun menyarankan emang harus dioperasi. Bu Farah pun mengatakan kalau terjadi apa-apa dengan Junior, aku tidak akan pernah memaafkan kamu dan juga Dewa. Di situ terlihat Alia dan Jihan sedang memantau lokasi event di luar kota. Dan di saat itu Alia berpikir dan mengatakan sial banget hari ini di saat ada kerjaan di luar kota tapi Pasya tidak ikut. Apa untungnya datang berdua bersama Jihan. Dan di saat itulah Alia berpikir bagaimana caranya Pasya agar datang ke lokasi. Saat ini Alia pun mulai menjalankan rencananya dan menyobek semua terpal buat acara event besok. Setelah itu Alia pun mengajak Jihan untuk memantau lokasi yang lainnya. Dan di sisi lainnya terlihat Priska yang sedang menunggu kedatangan Pak Wilson ataupun Kelvin. Di saat itulah Priska melihat ada Pasya di sana dan Priska pun berpikir, "Sedang apa Pasya di sana?" Di saat itu Priska dikejutkan oleh kedatangan Kelvin dan Priska pun memberitahu bahwa ada Pasya di sana dan akan meeting apakah mereka. Kelvin pun mengajak Priska untuk pindah tempat, namun Priska tidak mau, siapa tahu ada keuntungan buat
kita. Priska pun mengajak Kelvin untuk menguping pembicaraan mereka. Sementara itu Fajar dan juga Pasha tidak mengetahui keberadaan Priska dan juga Kelvin. Fajar pun mulai berbicara dan mengatakan bahwa saya mengumpulkan bapak-bapak di sini. Saya berencana mengadakan penggalangan dana untuk yatim piatu, yaitu Yayasan Bu Ani. Sementara itu Priska dan Kelvin pun mendengar semua yang dikatakan oleh Fajar. Dan Kelvin pun mulai berpikir bahwa Dewa dan Nana pasti akan ke sana dan meminta Priska untuk membantunya. Fajar pun terlihat sangat senang karena semua orang yang di sana menyetujui tentang acara penggalangan dana tersebut. Setelah semua selesai, Ani pun menanyakan kepada Fajar tentang rencana Fajar untuk nyanyi dan pentas bersama calon istrinya. Fajar pun mengatakan dia akan ke sana nanti bersama Silia. Dan Bu Ani pun berpamitan untuk pulang. Dan di situ terlihat Pasha sedang menerima telepon dari seseorang dan mengatakan ada masalah buat acara event besok. Pasha pun berpamit kepada Fajar untuk mengurus semua ini. Dan di saat itulah Fajar berpikir untuk mengajak Cornelia pergi ke yayasan tersebut. Di sisi lainnya terlihat Priska yang sedang mengambil brosur penggalangan dana Yayasan Ani. Karena Kelvin ingin melihat apa saja acara di dalam penggalangan dana tersebut. Karena Kelvin berencana untuk mencelakai Dewa dan juga Nana. Dan Kelvin pun meminta kepada Priska untuk membantunya dengan cara apapun. Kelvin pun menanyakan hal apa yang ingin dibicarakan oleh Priska saat ditelepon. Priska pun menjawab kalau dia sangat merindukan Kelvin karena Alia berpikir tidak akan memberitahu kalau Romi telah mengetahui identitas aslinya, karena Kelvin pasti marah besar dan akan menganggapnya pengkhianat. Kelvin pun mengatakan kalau itu bukanlah hal yang penting, tapi itu hal yang